Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah taufik kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah taufik kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan darinya pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah perkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jagalah tali silaturahim, jagalah tali kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang jujur, yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, tidak diragukan lagi memiliki sangat banyak keutamaan. Di antara keutamaan akhlak mulia, bahwa akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah hal yang paling berat ditimbang nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu hal nanti yang paling berat ditimbang pada hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin sebuah rumah, sebuah istana di tepi surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin sebuah rumah, sebuah istana di tengah surga bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, bagi siapa yang meninggalkan berdusta, berbohong
meskipun saat bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin sebuah rumah istana di surga paling tertinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquh, bagi yang baik akhlaknya. Seseorang dengan akhlak mulianya akan diangkat derajatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan innal mu'min, sungguh seorang mukmin yudriku bi husni khuluqi, akan mendapatkan dengan akhlaknya yang mulia darajati qaimil lail shaimin nahar, derajat orang-orang yang salat pada malam harinya, salat tahajud di sepertiga malam terakhir, dan derajat orang yang berpuasa di siang harinya, berpuasa sunnah. Meskipun orang tersebut tidak bangun pada malam hari untuk sholat tahajud sunnah, dan dia tidak berpuasa sunnah, tetapi mendapatkan derajat mereka dengan akhlaknya yang mulia. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, akhlak yang mulia akan menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita perhatikan di banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena sabar merupakan dari akhlak mulia. Wa aqsitu, berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Faman ahabbu ibadillahi ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara banyak hamba Allah ini yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Seseorang dengan berakhlak mulia akan menjadikan ia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inna min ahabbikum ilayya", sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, "wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah", dan orang yang nanti paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat duduknya pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan di antara keutamaan berakhlak mulia, bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, itu merupakan tanda sempurnanya keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana", seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum akhlaqa, bahwa yang paling sempurna keimanan seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap istri-istrinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani, segala puji bagi Allah atas segala kebaikannya, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, dan bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufiknya dan anugerahnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, dan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, dan saya bersaksi bahwa
Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang mengajak kepada ridha Rabbnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan pada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Dari khutbah pertama tadi kita simpulkan bahwa akhlak yang mulia memiliki sangat banyak keutamaan. Yang kita sebutkan ada sekitar 6. Yang pertama, bahwa akhlak yang mulia adalah hal yang paling berat nanti ditimbang pada hari kiamat. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan menjadikannya bisa masuk ke dalam surga. Seseorang dengan akhlaknya yang baik akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah cinta kepada seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Begitu pula Rasulullah SAW cinta kepadanya, dan nanti pada hari kiamat akan dekat bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bahwa akhlak yang mulia merupakan tanda sempurnanya keimanan seseorang. Kita tutup khutbah Jumat yang singkat ini dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya ia berkata yang baik, kalau tidak bisa hendaknya ia diam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Beliau ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Kemudian beliau juga ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. An aktsari ma yudkhilun nasan nar. Beliau menjawab, al-famu, mulut kita ini, wal faraj, dan kemaluan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib sendiri khususnya dan secara umum bagi jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup ya Allah. Allahumma inna da'unaka fastajib lana du'aana. Ya Allah, sungguhnya kami berdoa kepadamu ya Allah, maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Faghfirillahumma lana dzunubana wa israfana fi amrina. Karena itu ampunilah ya Allah untuk kami dosa-dosa kami dan sikap-sikap berlebihan kami dalam urusan kami. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga dapat memberikan petunjuk, ghairu dhallin wala mudillin, tanpa sesat dan menyesatkan ya Allah. Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Wa amin rawatina, dan jagalah kami dari rasa takut ya Allah. Waqfina ma ahammana, dan cukupkanlah bagi kami apa yang penting bagi kami ya Allah. Waqina syarra ma natakhawwaf, dan lindungilah kami dari keburukan yang kami takuti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Dan jika Engkau tidak memberikan ampunanmu kepada kami dan Engkau tidak mencintai kami, menyayangi kami ya Allah, sungguhnya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk berakhlak mulia ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Dan jauhkanlah, palingkanlah kami dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, kami terimalah amal-amal kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha menyayangi. Birahmatika ya arhamar rahimin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة